Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi musalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi tauhid dari kitab Tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah dengan syarahnya. Kita sampai sekarang kepada bab yang kelima ya. Bab yang kelima yaitu berdakwah kepada tauhid. Dakwah kepada kalimat syahadat la ilaha illallah, yakni mengajak manusia kepada tauhid agar mereka dapat mewujudkan haknya Rabbul Alamin, haknya Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Nah, ini bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi. Ini bagus sekali. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari bab-bab sebelumnya, yakni bab yang pertama tentang kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pembahasan tentang bab yang pertama. Kemudian diiringi oleh bab-bab berikutnya tentang keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Nah, kemudian bab yang telah kita lewatkan dahulu tentang takut dari perbuatan syirik, ya, takut dari perbuatan syirik. Maka bagus sekali bab yang kelima ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi, yaitu berdakwah kepada kalimat tauhid. Artinya apa itu? Yani setelah kita berusaha mempelajari ilmu tauhid, lalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita pun berharap tentang keutamaan tauhid yang banyak yang akan kita raih, yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berharap agar tauhid yang kita praktekkan di dunia ini membuahkan hasil yang baik, yakni dapat memberikan kepada kita keutamaan yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Kan begitu yang kita harapkan. Kemudian juga kita selain mempraktikkan tauhid dan berharap dari keutamaan bertauhid kepada Allah, kita pun wajib untuk takut kalau diri kita terjerumus kepada perbuatan syirik, yang mana syirik merupakan lawan dari tauhid. Nah, untuk menyempurnakan tauhid yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, disempurnakan dengan berdakwah. Disempurnakan dengan apa? Berdakwah, mengajak orang lain
Nah, di sini orang lain yang kita maksud adalah yang terdekat terlebih dahulu, yaitu keluarga terlebih dahulu. Keluarga kita terlebih dahulu. Jangan kita berpikiran berdakwah kepada orang-orang di luar lalu melupakan keluarga sendiri. Melupakan keluarga terdekat kita. Orang-orang yang hidup ya dekat dengan kita, yang sehari-hari kita berjumpa dengannya, kan begitu. Apakah orang tua kita, saudara kita sendiri, ya kan? Atau istri dan anak kita misalnya. Ya, nah inilah berkaitan dengan mendakwahkan keluarga kita terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Nah, jangan sampai kita sendiri yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya, lalu kita enggan, tidak mau mendakwahkan tauhid ini kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, ya. Maka ini tidaklah benar. Sebagaimana Nabi yang mulia menegaskan dalam hadis, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khairi, kata Nabi. Tidaklah sempurna iman di antara kalian hingga dia mencintai kebaikan itu ada pada orang lain sebagaimana kebaikan itu ada pada dirinya. yakni di antara kebaikan tersebut adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita berusaha pula untuk mengajak keluarga kita, mengajak orang-orang terdekat dalam kehidupan kita agar mereka juga mau mempelajari ilmu tauhid sebagaimana yang kita pelajari, agar mereka juga bisa mempraktekkan tauhid sebagaimana yang sedang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah pentingnya kita yakni mendakwahkan orang lain kepada tauhid itu sendiri. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan dapati pada bab yang kelima ini 3 dalil. 1 dalil dari Al-Qur'an dan 2 dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi berkaitan dengan bab yang kelima ini sangat erat sekali hubungannya dengan bab-bab sebelumnya, bahkan menyempurnakan untuk bab-bab sebelumnya, disempurnakan dengan bab yang kelima ini, yaitu tentang apa? Berdakwah kepada tauhid, mengajak orang lain untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang pertama. Atau sebelum kita lihat dalil yang pertama, mungkin ada sebagian orang memiliki syubhat. Di antara mereka mengatakan, di zaman modern seperti ini kok masih mendakwakan tauhid? Masih mendakwakan apa? Tauhid katanya. Orang sudah pergi ke bulan katanya, tapi kok masih mendakwakan dakwah tauhid. Nah, ini syubhat. Kita lihat bahwa di negeri kita yang tercinta ini justru kebanyakan orang yang berbuat syirik di negeri kita yang tercinta ini adalah sebahagiannya umat Islam. Sebagiannya adalah umat Islam. Dan ini banyak yang masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini banyak sekali. Bahkan dari golongan tokoh agama,
dari orang-orang yang ditokohkan ya, yang katanya memiliki ilmu agama, justru mereka lah yang mengajak masyarakat untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ironis sekali. Ya. Sangat disayangkan seperti ini terjadi. Mengapa hal ini terjadi? Ya itulah, karena dakwah tauhid ini belum sampai barangkali. Belum sampai kepada mereka. Sehingga apa? Yakni dakwah tauhid ini dilecehkan atau tidak diterima, ya, atau belum diterima oleh sebagian orang. Nah, ini yang kita lihat ya. Justru karena banyak atau masih banyak di antara umat Islam itu sendiri yang tidak faham tauhid, sehingga mereka berbondong-bondong untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, datang ke makam para wali, para sunan, para kiai. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka kerjakan? Ya, di sana banyak ritual-ritual syirik yang mereka lakukan, itu banyak sekali. Ya, banyak sekali yang mereka lakukan itu. Nah, inilah pentingnya dakwah tauhid di zaman kita sekarang ini, agar umat Islam terlepas dari belenggu syirik, menjadi orang-orang yang merdeka, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberkahan pada suatu negeri apabila ya penduduk negeri tersebut semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri semuanya bertauhid, beriman, ya, bertakwa kepada Allah, yakni bertauhid, sungguh kami akan limpahkan kepada mereka banyak keberkahan, baik dari langit maupun dari bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat janji Allah Subhanahu wa taala, janji Rabbul Alamin kepada suatu negeri yang apabila penduduknya semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini dari buku yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, tentang bab yang kelima ini ya, berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Dijelaskan memang berkaitan dengan dakwah ini hukumnya fardu kifayah. Fardu apa? Fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Jika sebahagian orang telah menegakkan kewajiban dakwah kepada tauhid, maka yang lain gugur kewajibannya, tidak berkewajiban. Nah, ini secara umum memang. Ini secara umum seperti ini. Namun kalau kita lihat kepada individu-individu muslim, ya, di mana seorang memiliki keluarga misalnya, dan individu ini telah mengerti tentang kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha juga untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, minimal dia bisa mendakwahkan tauhid ini kepada orang-orang terdekatnya, keluarganya, istri dan anaknya, didakwahkan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan haknya Rabbul Alamin, ya, menegakkan haknya Rabbul Alamin. Kalau kita lihat di zaman dahulu, tentu yang mendakwakan dakwah tauhid ini adalah para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam sebelum yang lain. Tidak ada ya, yakni di zaman dahulu, di zaman para nabi, para rasul, mereka lah yang mendakwakan dakwah tauhid kepada umatnya. Nah, ini diikuti oleh murid-murid, ya, atau dari para pengikut,
ya, atau para sahabat dari para nabi, para rasul, ya, mereka yang meneruskan biasanya dakwah para nabi, para rasul, sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajma'in yang meneruskan, ya, estafet dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan dakwah tauhid, dan mereka mendakwahkan dakwah tauhid kepada generasi kedua, generasi tabi'in, ya, generasi tabi'in. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau berkaitan dengan dakwah ini, ya, tadi kalau disinggung masalah individu muslim mendakwahkan dakwah tauhid kepada keluarganya, tentu sebatas kemampuannya terlebih dahulu, ilmu yang dimiliki, ya kan? Contoh, nggak usah jauh-jauh, misalnya, ya, contohnya ketika seorang, memang orang ini orang awam misalnya, dia hanya tahu tentang tahu tentang global, ya, tahu secara global tentang dakwah tauhid, maka dia dakwahkan, ya, secara global dari apa yang dia fahami tentang dakwah tauhid. Kalau ditanya tentang dalil, bisa ditunjukkan bukunya, atau, ya, dia arahkan keluarganya untuk ngaji, hadir di majelis ilmu, atau dia bisa datangkan seorang ustadz misalnya untuk menjelaskan tentang kewajiban bertauhid, tentang bahaya syirik misalnya. Ini bisa. Ini kalau ingin rinci, pembahasannya secara rinci seperti itu. Tapi kalau secara global bisa saja mengarahkan secara global, ya, keluarganya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang pertama, ya, dari surat Yusuf ayat 108, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada agama Allah dengan ilmu. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk dari orang-orang musyrik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat dalam ayat yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, agar Nabi mengatakan kepada orang-orang, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang, apa yang perlu dikatakan? "Hadhihi sabili," inilah jalanku. Apa maknanya ini? Inilah jalanku dalam beragama, metodeku dalam beragama. Ya, inilah maknanya manhajku dalam beragama. Inilah manhajku dalam beragama. Itu makna jalan. Jadi bermakna apa? Manhaj. Ya, metode beragama. Artinya apa ini? Orang yang mengikuti manhaj salafus salih, manhaj salaf, ya, maka di antara cirinya adalah orang itu sangat perhatian terhadap tauhid. Itu di antara ciri. Di antara, ya, ciri bahwa seorang berada di atas manhaj salaf, manhaj Nabi dan manhaj para sahabat, bahwa orang itu sangat perhatian terhadap tauhid, dakwah tauhid, memuliakan dakwah tauhid, mengagungkan dakwah tauhid ini. Karena lihat kalimat setelahnya itu,
dalam ayat yang mulia ini, ad'u ilallah, yang saya ini mengajak orang kepada agama Allah. Ini agama tauhid maknanya. Saya mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kepada tauhid. Nah, ini juga ayat ini sekaligus bantahan kepada siapapun yang mengajak orang-orang kepada dirinya sendiri. Nah, ini ada di antara para dai mengajak masyarakat, mengajak orang-orang itu kepada dirinya, ya kan? Sampai akhirnya apa? Diagungkan, dikultuskan. Dan ini ada seperti ini, ya. Jadi ayat yang mulia ini membantah, ya, mengkritik tentang dakwah-dakwah yang menyimpang, yang mengajak orang-orang kepada diri, ya, si dai, atau mengajak orang kepada kelompoknya, mengajak orang kepada golongannya, ya, ini secara umum, kelompok apapun, golongan apapun. Jadi ini, ya, yang ditolak oleh ayat yang mulia ini. Jadi dakwah Nabi, ciri dari dakwah Nabi mengajak manusia kepada apa? Kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada Islam, kepada tauhid. Nah, ini ciri dakwah yang benar. Maka kebalikannya, bahwa ciri dakwah yang tidak benar mengajak manusia kepada selain agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah tadi dikatakan mengajak kepada, ya, pribadi, mengajak orang-orang kepada, ya, si dai misalnya, kepada kelompok tertentu, golongan tertentu misalnya. Nah, ini sudah menyimpang. Ini dakwah yang sudah menyimpang. Jadi agama Islam ini jelas mengajak orang itu kepada tauhid, kepada agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengajak orang kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dari, ya, ad'u ilallah, saya mengajak orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat kalimat berikutnya, ala basiratin, di atas ilmu. Nah, ini, ya, ini menegaskan bahwa dakwah harus dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan perasaan, bukan dengan akal-akalan, tetapi dengan ilmu. Ala basiratin, karena jelas Nabi Muhammad SAW yang pertama kali mendakwahkan orang-orang kepada tauhid, jelas ilmu beliau tentang agama ini, tentang tauhid sempurna. Ilmu beliau itu sempurna tentang akidah ini, tentang tauhid ini, tentang agama yang mulia ini. Ala basiratin. Nah, sekarang lebih tegas lagi, apa itu ilmu? Apa itu ilmu dalam agama kita? Yaitu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, apa kata para sahabat, ya, apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, apa kata para sahabat. Itulah ilmu. Itulah ilmu, ya. Jadi tidak keluar dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Adapun yang keluar dari tiga ini bukan ilmu namanya. Ya, bukan dari Al-Qur'an, bukan pula dari hadis Nabi yang mulia, bukan dari perkataan para sahabat, maka ini bukan ilmu. Dipastikan ini bukan ilmu namanya. Ya. Jadi inilah yang dikatakan ala basiratin, di atas ilmu. Maka kita lihat di zaman sekarang banyak orang-orang berdakwah bukan di atas ilmu.
atau belum mumpuni ilmunya, sudah dipaksakan untuk berdakwah. Nah, ini menyimpang. Seperti ini menyimpang. Lihat para nabi, para rasul yang mendakwakan dakwah tauhid ini semuanya berilmu. Semua para nabi itu orang-orang yang sempurna ilmunya tentang masalah ini. Ya. Nah, kemudian lihat para sahabat Nabi yang diutus oleh Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid kepada orang-orang di masanya. Nabi utus sahabat Mu'adz bin Jabal, Nabi utus sahabat Ali bin Abi Thalib, Nabi utus sahabat-sahabat yang lainnya untuk mendakwahkan dakwah tauhid ini. Nah, semua para sahabat yang diutus oleh Nabi itu jelas semuanya berilmu. Tidak ada yang tidak berilmu. Semuanya berilmu. Nah, inilah yang perlu kita tegaskan. Ya, wajib untuk berilmu terlebih dahulu. Makanya Al-Imam Bukhari membawakan bab yang bagus sekali dalam kitab sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan berbuat. Atau dalil yang sudah kita lewatkan dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu tentang tauhid, tentang la ilaha illallah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dalam ayat yang mulia ini dengan ilmu terlebih dahulu. Fa'lam, yakni ketahuilah dengan ilmu apa? Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Lihat, dimulai dengan apa? Ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat di sini, ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti Nabi. Siapa? Orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tidak ada lagi. Ya, di zaman itu saat turunnya ayat yang mulia ini, tidak ada orang-orang yang mengikuti Nabi, tidak ada orang-orang yang beriman di masa itu kecuali para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, inilah yang dikatakan wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti diriku, kata Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah para sahabat, di mana mereka belajar langsung dari Nabi, mengamalkan ilmu yang Nabi berikan, dan mereka pun mendakwahkan agama yang mulia ini kepada orang-orang di masanya. Kemudian lihat, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidak tergolong dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini penegasan tentang apa yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau yakni menyebutkan dikatakan di sini wa subhanallah, maha suci Allah, yakni maha suci Allah dari berbagai macam kekurangan-kekurangan, dari berbagai macam kelemahan-kelemahan, dari berbagai macam penyimpangan, ya. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku tergolong dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dari buku ini syarahnya, ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Rasulnya SAW yang diutus kepada jin dan manusia. Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar beliau mengabarkan kepada manusia bahwa ini adalah jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan tariqah atau suluk dan sunnah beliau yang berupa dakwah mengajak kepada syahadah la ilaha illallah, yang tidak ada sekutu baginya, dan melalui jalan inilah Nabi SAW berdakwah kepada agama Allah di atas ilmu atau basirah
keyakinan dan bukti secara akal maupun dalil syar'i. Ya, dalil syar'i. Nah, ini tentang yakni apa yang dikatakan di sini, dan juga di bawahnya ada penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya rahimahullah taala yang menegaskan tentang basirah atau ilmu. Ya, ilmu atau basirah. Ya, ilmu bagi mata hati ya terlihat sangat jelas. Nah, kemudian juga di bawah tentang ya sempurnanya dakwah itu dicapai dengan ilmu ya. Dengan apa? Dengan ilmu. Tidak mungkin seorang berdakwah tanpa dasar ilmu. Tentu ilmu di sini pertama ilmu tentang materi yang akan disampaikan. Ini ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua tentang objek dakwah, itu masyarakat yang didakwahkan, siapa orang-orangnya. Nah, ini pun harus kita tahu ini. Ketika kita berdakwah, ya nggak sama, kita tidak boleh pukul rata. Karena masyarakat berbeda-beda, status sosialnya, pendidikannya, ya lingkungannya dan lain sebagainya. Nggak bisa kita, ya misalnya berdakwah kepada petani atau nelayan dengan bahasa seperti kita berdakwah di hadapan mahasiswa misalnya, ya orang-orang intelek misalnya, nggak bisa. Ya, nah inilah berkaitan dengan ilmu dakwah ini harus kita tahu tentang siapa yang kita dakwahi, objek dakwah, masyarakat yang kita hadapi siapa, kan begitu. Apakah mereka orang-orang berpendidikan atau menengah ke bawah misalnya, kita pun harus tahu ini. Bagaimana latar belakang mereka dan lain sebagainya. Nah ini kita harus tahu. Jadi ilmu di sini mencakup ilmu tentang materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua tentang ya objek dakwah atau masyarakat yang dihadapi. Nah yang ketiga metode dakwah. Metode dakwah. Jadi ya ini pun harus tahu metode dakwah yang disampaikan ini apa ini. Apa yang kita berikan dulu nih. Ya, apa metode dakwahnya. Jadi harus tahu tentang metode dalam berdakwah. Ya, tidak langsung kita ceramah misalnya, ya contoh misalnya seorang berdakwah di pedalaman, berdakwah di pedalaman kan begitu, iya kan? Di mana mereka ini baru saja masuk agama Islam, kemudian misalnya mereka masih mengkonsumsi yakni yang haram misalnya, babi misalnya. Nggak bisa langsung kita datang ke mereka kita haramkan babi, ya bawa ya kambing ke mereka misalnya, ya ataupun yang lainnya. Nah, kemudian ya diternak dan seterusnya, baru kita katakan setelah itu perlahan. Nah ini contoh metode dakwah, metode dakwah. Atau kita berikan kepada orang ya seperti tokoh misalnya dan seterusnya hadiah terlebih dahulu. Kita berikan hadiah terlebih dahulu untuk apa? Ta'liful qulub, ya menjinakkan hati mereka. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang dilakukan oleh Nabi yang mulia SAW ketika selesai dari perang Hunain. Itu Nabi mendapatkan ghanaim, harta rampasan perang yang sangat banyak sekali. Di antaranya beliau bagi-bagi kepada para tokoh, para pemimpin kabilah-kabilah yang diharapkan keislaman mereka. Bayangkan, diharapkan apa? Keislaman mereka. Dan Nabi kasihnya itu luar biasa, banyak Nabi kasih, nggak sedikit ya jumlah yang Nabi berikan kepada para pemimpin kabilah itu. Ya, nah inilah contoh dari metode dakwah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus tahu itu, harus kita mengerti apa metodenya terlebih dahulu yang akan kita sampaikan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat ya faidah yang dibawakan di sini. Yang pertama, dakwah mengajak kepada syahadah la ilaha illallah adalah jalannya Rasulullah SAW dan para pengikutnya itu para sahabatnya. Yang kedua, seorang dai wajib memiliki basir atau ilmu yang akan diberikan kepada masyarakat. Yang ketiga, setiap dai wajib mengetahui apa yang didakwahkannya dan apa yang dilarang di dalamnya.
Yang keempat, wajib berdakwah mengajak manusia kepada jalan agama Allah. Tidak boleh berdakwah mengajak manusia kepada kepentingan pribadi atau golongan atau partai tertentu atau mazhab tertentu. Yang kelima, ikhlas dalam berdakwah. Seorang dai tidak dibolehkan mempunyai maksud lain dalam dakwah selain mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh tujuannya memperoleh harta, kepemimpinan, pujian dari manusia. Yang keenam, wajib mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang ketujuh, wajib mensucikan Allah dari berbagai sifat kurang, aib ya, atau kelemahan. Yang kedelapan, kita harus barak berlepas diri dari kaum musyrikin. Dan yang kesembilan, umat Islam atau seorang muslim tidak cukup dengan tidak menyekutukan Allah, namun wajib baginya menjauhi orang-orang yang berbuat syirik agar tidak menjadi seperti mereka. Nah, ini berkaitan dengan ya fawaid atau pelajaran-pelajaran berharga dari ayat yang tadi telah disebutkan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang pertama ya, tentang apa? Berdakwah kepada tauhid, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini besar sekali keutamaannya. Kita akan lihat dalil yang kedua yang menjelaskan ya kewajiban berdakwah kepada tauhid ya, yaitu hadis yang mulia dari sahabat Ibnu Abbas ketika Nabi mengutus sahabat Muadz bin Yaman, Muadz ya bin al-Yaman ke negeri Yaman gitu ya. Muadz ya ke negeri Yaman. Apa kata Nabi yang mulia kepada sahabat yang mulia ini? Innaka sata'ti qauman ahla kitabin, atau dalam riwayat yang lain min ahlil kitab, fa idza ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dalam riwayat yang lain, ila ayyuhidullaha fa inhum ata'uka laka fa inhum ata'u laka bidzalik. Dalam riwayat yang lain, fa inhum ata'uka ya lidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim sadaqah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal madhlum fa innahu laysa bainahu wa bain Allah hijab. Ya, dalam riwayat yang lain, fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab. Artinya kita lihat, sungguh engkau, yakni wahai Muadz, akan mendatangi kaum ahli kitab, yakni orang Yahudi Nasrani, maka hendaklah yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka syahadah la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, agar mereka mentauhidkan Allah, atau sampai mereka mentauhidkan Allah. Apabila mereka telah mentaati hal tersebut, maka sampaikanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Apabila mereka telah mentaati hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah juga mewajibkan atas mereka zakat. Ini berupa harta yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Dan apabila mereka telah mentaati hal itu, maka jauhilah olehmu, yakni jangan mengambil dari harta terbaik mereka, serta lindungi dirimu dari doa orang yang teraniaya, karena sungguhnya tidak ada penghalang antara doanya ya dan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang sangat mulia sekali. Ya, hadis .
Hadis yang sangat mulia sekali, di mana Nabi yang mulia SAW memberitahukan kepada kita tentang pertama materi dakwah. Yang di dalam dakwah ini ada skala prioritas. Jadi enggak semua materi-materi agama ini disampaikan dulu, enggak. Ya, bagaimana mungkin kita menyampaikan seluruh materi agama dalam satu waktu? Yang enggak mungkin. Maka ada skala prioritas. Apa yang kita prioritaskan untuk kita sampaikan, iya kan? Nah, yang kedua kita lihat tentang metode dakwah, atau Nabi ingin menjelaskan kepada sahabat Mu'adz bahwa orang yang akan engkau dakwahi itu bukan orang-orang sembarangan. Mereka itu dari kalangan ahli kitab. Apa artinya? Apa artinya? Bahwa yang akan engkau hadapi itu orang-orang berilmu. Siap-siap engkau, begitu. Persiapkanlah dirimu dengan ilmu tentunya untuk menghadapi orang-orang ahli kitab, sekelas ahli kitab. Ini bukan orang-orang sembarangan ini. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kan begitu. Ya, karena mereka memiliki latar belakang tersendiri ya, berkaitan dengan agama mereka itu. Maka inilah yang harus dipersiapkan oleh sahabat Mu'adz. Nabi kabarkan terlebih dahulu seperti itu. Ya, dan sahabat Mu'adz, ya jelas Mu'adz bin Al-Yaman, artinya bahwa beliau orang yang berilmu, ya masya Allah ilmunya. Nabi tidak sembarang orang, Nabi tidak ya mengutus sembarang orang mendakwahkan agama yang mulia ini. Nabi utus sahabat seperti ini, Mu'adz bin Yaman, ya kemudian Ali bin Abi Thalib, ya Abu Musa Al-Asy'ari, dan sahabat-sahabat yang lain yang diutus oleh Nabi SAW untuk mendakwahkan agama yang mulia ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat ya sedikit dari syarah yang dibawakan di sini. Syarah yang ada dalam buku ini bisa dilihat. Nabi SAW tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal ya, tadi keliru. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an ke daerah Yaman untuk berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan Islam kepada penduduknya, memberitahukan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh sahabat agung ini dalam upaya mendakwahkan, dalam upaya dakwah tersebut. Jadi Mu'adz bin Jabal ya, setelah diinformasikan oleh Nabi yang mulia SAW bahwa yang akan didatangi, didakwahi oleh sahabat yang mulia ini bukan sembarang orang intinya. Ya, mereka memiliki ilmu latar belakang ya dari agama mereka, ya, dari orang-orang Yahudi. Mereka punya ya Taurat misalnya, dari orang-orang Nasrani mereka punya Injil misalnya. Nah, ini harus difahami di sini bahwa ya seorang dai haruslah memiliki bekal yang kuat, yang cukup untuk berdakwah, berdakwah ya. Dan ini yang harus dijelaskan, yang harus ditekankan di sini dari keterangan Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada catatan perlu disampaikan ya, berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah yang memiliki 7 syarat, yang harus terpenuhi 7 syaratnya. Kalimat la ilaha illallah ya, 7 syaratnya. Yang pertama adalah ilmu, artinya bahwa seorang harus tahu itu ilmu tentang la ilaha illallah, apa maknanya, apa kandungannya, apa konsekuensinya ya. Nah, inilah ya berkaitan dengan ilmunya ini, ilmu dari kalimat la ilaha illallah atau tentang la ilaha illallah. Yang kedua al-yakin, meyakini tentang kalimat la ilaha illallah, tidak ragu-ragu. Yang ketiga al-qabul, menerima, tidak menolak kalimat la ilaha illallah.
Yang keempat, al-inqiyad, tunduk dan patuh, ya, tidak meninggalkan kalimat la ilaha illallah. Yang kelima, ikhlas, betul. Kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita harus ikhlas dan tidak boleh, ya, ternodai keikhlasan kita saat kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang keenam, as-sidq, jujur, kejujuran, ya, lawan dari dusta. Dan yang ketujuh, al-mahabbah, cinta, yakni mencintai kalimat la ilaha illallah, ya, mencintai kalimat la ilaha illallah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya dari faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran berharga yang dibawakan di sini. Ini banyak ini dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang berharga yang pertama, disyariatkan mengutus para dai yang mengajak manusia kepada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul-betul mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada kisah menarik. Saya teringat ini saat kuliah di LPDI dulu namanya, LPDI, ya, Lembaga Pendidikan Dakwah Islam di Dewan Dakwah. Ada dosen yang dahulu berdakwah di pedalaman. Jadi dosen ini bercerita tentang pengalaman dirinya, yakni ketika ia diutus untuk berdakwah di pedalaman. Katakanlah bahwa di pedalaman itu ada seorang tokohnya gitu ya, tokoh masyarakatnya begitu, ya. Dan tokoh ini ternyata nenek-nenek, tetapi punya kesaktian. Punya apa? Kesaktian lah. Dan rumahnya itu panggung. Rumahnya apa? Panggung. Maka dai ini, dosen ini mendakwahkan tauhid kepada si nenek ini agar ia mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu agamanya enggak jelas. Bisa dikatakan ya, semacam animisme atau dinamisme lah, kurang lebih begitu. Orang pedalaman, ya, didakwakan tauhid. Akhirnya si nenek ini tertarik, ya, dengan Islam. Dan saat si nenek ini dibimbing untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, rumah panggungnya itu bergoyang. Sendal alas kaki yang ada di bawah itu naik semua ke atas. Kalau dilihat saya nggak ada yang ini. Ini rupanya jinnya nenek ini yang tidak suka, yang tidak menerima dakwah tauhid. Rumah panggung itu bergoyang, sandal-sandal yang ada di bawah itu naik semua ke atas, ya. Nah, ini yang terjadi ketika nenek ini ucapkan dua kalimat syahadat. Begitu selesai ucapkan dua kalimat syahadat, berhenti semua. Ya, rumah tidak bergoyang lagi. Ya, sandal ya tidak naik lagi, begitu intinya. Ini yang terjadi. Ya, ini langsung dosen itulah yang menceritakan pengalaman pribadinya ketika mengajak si nenek ini kepada tauhid, kepada apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, ini pengalaman pribadi yang diceritakan di hadapan ya mahasiswa ketika itu, ya. Nah, inilah contoh bahwa dakwah tauhid ini sangat diperlukan. Sangat-sangat diperlukan agar orang-orang terlepas dari belenggu syirik, menjadi orang-orang yang merdeka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian faedah yang kedua, pelajaran yang kedua, bahwa syahadat la ilaha illallah merupakan kewajiban pertama dan materi dakwah Islam yang pertama kali disampaikan kepada manusia. Nah, ini perlu kita fahami begini. Contoh ya,
Ada dua orang, si A dan si B. Si A belajar ilmu tauhid dan dia amalkan. Si B tidak langsung belajar tauhid, mungkin dia belajar fikih. Ya, entah fikih apa yang dia pelajari intinya, apakah fikih muamalah ataupun yang lainnya begitu, dan dia praktekkan. Kemudian si A dan si B ini sama-sama meninggal, wafat kedua-duanya. Pertanyaan, siapa yang beruntung? Para jamaah, siapa yang beruntung ketika keduanya dimasukkan ke alam kubur? Tentu si A. Kenapa si A beruntung? Karena pertanyaan malaikat kubur bertanya tentang tauhid. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? yakni maknanya siapa yang kau ibadahi selama hidup di dunia. Enggak akan ditanya tentang fikih oleh malaikat munkar nakir. Iya kan? Apa ada pertanyaan malaikat kubur tentang fikih? Ada? Enggak ada. Enggak pernah kita dapati dalam hadis, dalam dalil malaikat kubur bertanya tentang fikih jual beli misalnya. Walaupun memang diperlukan, betul diperlukan dalam kehidupan kita, diperlukan. Tapi kan ada namanya skala prioritas. Artinya yang para nabi, para rasul berikan terlebih dahulu dari ilmu mereka itu adalah tauhid sebelum yang lain. Ya kan? Sebelum yang lain. Nah, inilah yang kita lihat di sini, yang kedua ini. Yang ketiga sekarang tentang tadarruj, bertahap dalam berdakwah, itu tadi skala prioritas, dengan memulai dari hal yang paling penting, kemudian hal yang penting, dan seterusnya. Yang keempat, makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah azza wa jal dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala semata, serta meninggalkan peribadahan kepada selainnya. Yang kelima, seorang kafir tidak dihukumi menjadi muslim kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, ini yang kita lihat contoh dari paman Nabi. Siapa paman Nabi? Abu Talib. Abu Talib, ya, pertanyaan nih kepada jamaah. Mudah tidak bagi Abu Talib untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan lisan beliau? Mudah enggak? Sangat mudah, karena la ilaha illallah itu bahasa Arab. Itu dari bahasanya dia, itu bahasa Arab. La ilaha illallah sangat mudah bagi Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa tidak diucapkan sampai akhir kehidupannya bahkan? Kenapa? Karena Abu Talib sangat faham apa itu la ilaha illallah, apa isi dan kandungannya, apa konsekuensinya. Kan begitu? Iya kan? Itu Abu Talib. Dan orang-orang kafir Quraisy lainnya faham betul. Abu Jahal, ya, dan yang lainnya faham betul apa itu kalimat la ilaha illallah. Lihat perbandingan dengan orang di zaman sekarang. Lihat, di antara umat Islam yang lisannya ribuan kali ucapkan la ilaha illallah, namun ribuan kali juga berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Ya kan? Lisannya ucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Tetapi prakteknya dalam kehidupan sehari-hari juga masih percaya dengan dukun, paranormal, ya, jimat, punya jimat. Bukan tidak punya jimat, dibawa kemana-mana jimatnya. Masih meramal nasib, datang ke kubur keramat, kubur para wali, para sunan, meminta kepada sahibul qabr, penghuni kubur, meminta rizki, meminta anak, meminta jodoh, pangkat, dan sebagainya, yang keseluruhannya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, miliknya Rabbul Alamin. Ya kan? Ini masih banyak yang mengerjakan seperti ini. Ya, percaya adanya hari-hari baik, adanya hari-hari sial. Masih banyak nih, ini umat Islam sendiri yang mengerjakan hal ini. Ya, kalau yang melakukan hal ini non muslim nggak perlu kita bicara. Ya, nggak perlu kita bahas.
non-muslim ya. Tapi ini justru dilakukan oleh sebagian umat Islam itu sendiri. Bahkan yang ditokohkan dalam agama ini ditokohkan bahkan itu yang mengajak kepada kesyirikan. Mengajak kepada kesyirikan. Baik, yang lain yang kita baca lagi di sini. Yang kelima, yang keenam, kadangkala seorang berilmu tetapi tidak mengetahui makna la ilaha illallah, atau dia mengenal makna kalimat tersebut tetapi tidak mengamalkannya. Ini banyak nih. Orang-orang seperti ini banyak. Yang ketujuh, berbicara dengan orang yang berilmu tidak sama dengan berbicara dengan orang yang bodoh. Nabi SAW berkata kepada sahabat Mu'adz, sungguh engkau akan mendatangi ahli kitab. Nah, ini orang-orang yang berilmu ini tentunya. Yang kedelapan, hendaknya seorang muslim, khususnya para da'i, ada di atas basirah ilmu tentang agamanya supaya terbebas dari syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang menyimpang. Oleh karena itu dia wajib belajar ilmu agama. Yang kesembilan, salat wajib 5 waktu dalam sehari semalam adalah kewajiban terbesar setelah 2 kalimat syahadat. Nah, ini salat harus kita ingatkan juga nih kepada diri kita dan keluarga kita, orang-orang, agar mereka tidak meninggalkan salat 5 waktu. 10. Zakat adalah rukun Islam terbesar setelah salat. Yang ke-11, menjelaskan mengenai salah satu mustahik. Ini orang yang berhak menerima zakat itu orang-orang miskin dan boleh mencukupkan hanya kepada mereka tanpa golongan yang lain. Ke-12, tidak dibolehkan bagi amil zakat, ini orang yang ditugaskan memungut zakat, untuk mengambil zakat dari harta yang terbaik yang dimiliki oleh sebagian orang ini, yakni di antara zakat misal zakat yakni zakat hewan ternak misalnya. Nah, itu ada di antara hewan-hewan ternak itu yang sangat disukai oleh pemiliknya. Nah, jangan si amil zakat ini langsung mengambil bagian dari zakat itu dari hewan ternak yang sangat disukai oleh pemiliknya. Nggak boleh, gitu, nggak boleh. Ya mentang-mentang, oh ini nih ada beberapa ekor nih misalnya yang sangat disukai oleh pemiliknya, langsung diambil. Nggak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu ya. Nah, ini maknanya begitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang ke-13, peringatan dari melakukan perbuatan zalim. Nggak boleh melakukan perbuatan zalim karena memang tidak ada penghalang antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Rabbul Alamin. Nggak boleh. Apalagi yang kita zalimi adalah seorang muslim. Ini lebih tercela lagi, lebih terhina lagi, berbahaya. Kalau kita menzalimi non muslim, tidak boleh, apalagi menzalimi seorang muslim. Yang terakhir, doa orang yang terzalimi itu mustajab, dikabulkan walaupun orang tersebut suka berbuat maksiat. Artinya kalau doa orang yang terzalimi, dia terzalimi kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya doanya itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya betul-betul dari hatinya yang paling dalam karena ia tengah terzalimi, kan begitu. Sehingga fokus dia dalam doa, sehingga cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati kita. Jangan pernah kita ini menzalimi orang, siapapun dia. Apakah dia non muslim, apalagi seorang muslim, apalagi di tetangga kita, tidak boleh kita menzaliminya. Tidak boleh menzaliminya, siapapun dia. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu bainallahi hijab. Hati-hati dari doa orang yang terzalimi karena tidak ada penghalang antara doanya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih hal yang perlu kita camkan, kita berhati-hati. Jangan sampai kita hidup di dunia ini dengan muamalah kita yang tidak beres, muamalah kita yang rusak, muamalah kita yang tidak baik begitu. Nanti kita jaga muamalah. Karena apa? Karena boleh jadi orang di dunia bertauhid, tauhidnya bagus,
Tapi sayang, muamalahnya nggak beres. Muamalahnya tidak beres, ya kan? Ya, contoh, Nabi SAW menegaskan tentang orang yang bangkrut di negeri akhirat. Nabi tanya dulu kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Nah, ini sahabat belum paham ini apa yang diinginkan oleh Rasul ketika itu. Apa kata para sahabat? Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Wahai Rasul, orang yang bangkrut ya di antara kami adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya barang. Itu orang bangkrut, kata para sahabat. Nabi katakan bukan itu yang saya maksud. Nabi mengatakan, Nabi jawab, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut secara hakiki dari umatku nanti di akhirat. Bayangkan, nanti di akhirat siapa itu? Man ya'ti bi salatin wa zakatin wa siyamin, yaitu orang yang nanti di akhirat, kata Nabi, banyak bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, juga pahala-pahala yang lain dia bawa. Namun sayang, kata Nabi, sayang apa? Sayang, kata Nabi, ya, bahwa orang ini di dunia muamalahnya enggak beres. Wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza, kata Nabi. Ia telah mencela si A, pukul si B, ya, bunuh si C, dan yang lainnya, mungkin dihina orang dan lain sebagainya, ya. Nah, ini banyak, ya, orang-orang seperti ini banyak. Muamalahnya nggak beres, intinya begitu. Ya, punya hutang nggak mau bayar. Ini banyak seperti ini. Nauzubillah. Ya, punya etikat, punya, ya, seperti itu, nggak mau bayar. La haula wala quwata illa billah. Ya, maka bagaimana caranya? Diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbul Alamin yang Maha Adil, yakni pahala-pahala yang tadi dibawa, ya, akan dilimpahkan kepada pihak-pihak yang terzalimi. Fa in faniyat, kata Nabi, namun ketika pahala-pahala itu sudah habis, tetapi masih ada pihak-pihak yang terzalimi lainnya yang belum terselesaikan urusannya, maka kebalikannya sekarang, dosa-dosa mereka akan dilimpahkan kepada si fulan yang sudah bangkrut ini, yang tiada memiliki pahala-pahala tadi, yang sudah habis pahala-pahalanya, bangkrut hakiki. Ya, thumma turiha finnar, kata Nabi, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, inilah, ya, ini ada, bukan tidak ada orang yang bertauhid betul. Dari sisi tauhid dia selamat, karena selama hidup di dunia tidak berbuat syirik, selamat itu. Tapi enggak selamat dari sisi muamalah di akhirat. Ya, dimasukkan juga akhirnya oleh Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini hati-hati nih. Ya, hati-hati yang seperti ini. Jangan sampai kita muamalah di dunia enggak beres. Tidak beres, enggak beres kepada keluarga sendiri, enggak beres. Kepada istri, kepada anak, muamalah enggak beres. Apalagi kepada orang lain. Apalagi kepada tetangga dan sebagainya. Ini hati-hati seperti ini. Jadi jangan sampai kita ini tersangkut, ya, dalam masalah-masalah seperti ini yang akhirnya dilemparkan kita ini ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wassallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang kedua, ya. Sekarang kita lihat dalil yang ketiga. Hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dari riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala an, setelah Nabi selesai dari perang Khaybar,
Apa kata Nabi kepada para sahabat? La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh yaftahu Allah ala yadayhi fabata an-nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjun ay yu'taha faqala ayna Ali bin Abi Talib faqila huwa yashtaki aynayhi فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Artinya, kata Nabi yang mulia, sungguh aku akan serahkan bendera komando perang besok kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintainya. Semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Maka semalam suntuk para sahabat memperbincangkan siapakah kira-kira orang yang akan diserahi bendera atau diberi bendera perang itu oleh Nabi. Pagi harinya mereka datangi Nabi SAW. Mereka berharap untuk diberi bendera perang tersebut. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, bersabda, di manakah Ali bin Abi Talib? Ya, ketika kumpul para sahabat tidak terlihat Ali bin Abi Talib. Di antara sahabat menjawab bahwa Ali sedang sakit mata, wahai Rasul. Jadi Ali nggak hadir memang karena ada uzur syar'i, sakit mata. Ya. Kemudian diutus ya sahabat untuk mendatangkan Ali bin Abi Talib. Lalu setelah itu Nabi melihat kedua mata Ali yang sedang sakit, lalu Nabi meludahi kedua mata Ali dan mendoakannya. Ya, mendoakannya. Seketika itu ia langsung sembuh, seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Langsung. Ya, mujarab doa Nabi, ludah Nabi, sembuh, ya. Langsung sembuh. Lalu Nabi menyerahkan bendera perang tersebut kepada Ali bin Abi Talib. Seraya Nabi bersabda kepadanya, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba ke tempat musuh. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam, yakni kepada tauhid, dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Haknya Allah itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Demi Allah, ya, demi Allah, Allah memberi petunjuk kepada seorang melalui dirimu, maka hal itu jauh lebih baik bagi dirimu daripada unta merah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya satu persatu dari hadis yang mulia ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita lihat. Kita lihat yang pertama, Nabi katakan kepada para sahabat, ini di hadapan seluruh para sahabat, ya, berkaitan dengan ini perang Khaybar, ya. Sungguh kata Nabi, besok pagi saya akan berikan bendera perang kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan ia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan berikan kemenangan lewat kepemimpinannya. Nah, lihat di sini, yakni istilahnya tumben-tumbenan. Nabi itu mengiming-imingkan masalah dunia kepada para sahabat. Tapi sebelumnya lihat bahwa orang tersebut, kata Nabi, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan ia pun mencintai Allah dan Rasulnya, kan begitu.
Apa yang berkaitan dengan masalah dunia? Yaitu Allah akan berikan kemenangan lewat kepemimpinannya. Ini masalah dunia ini. Yang sebenarnya Nabi itu selalu mengiming-imingkan surga kepada para sahabat. Nah, ini dia. Karena memang orientasi dakwah Nabi itu adalah akhirat, bukan dunia. Maka untuk yang seperti ini ada ucapan dari Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an mewakili seluruh para sahabat. Ya. Apa kata Umar mendengar Nabi bersabda tadi? Ya, demi Allah, wallahi la uhibbul imarata illa yauma idzin. Sungguh saya ini tidak tertarik dengan kekuasaan kecuali pada hari ini saja. Lihat, ini ucapan dari Umar Al-Khattab. Dia mengatakan sekali lagi, sungguh saya enggak tertarik dengan kekuasaan, dengan dunia ini kecuali pada hari ini saja. Kenapa? Karena Nabi nyatakan bahwa orang itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan sudah pasti ia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang diinginkan sebenarnya oleh Umar Al-Khattab, keutamaan besar ini sebenarnya. Dan ucapan Umar ini menunjukkan apa? Pendidikan Nabi yang berhasil. Pendidikan Nabi yang berhasil, di mana Nabi mendidik para sahabat untuk mencintai apa? Akhirat, bukan dunia. Ya, mencintai apa? Akhirat dan bukan dunia. Berhasil. Didikan Nabi ini berhasil. Ya, kita lihat dari ucapan Umar ini yang mewakili seluruh para sahabat, yang pada dasarnya mereka sangat mencintai akhirat dan bukan kehidupan dunia. Karena untuk kehidupan dunia ini kehidupan yang hina pada dasarnya, dan Nabi sudah nyatakan dalam 3 hadis beliau. Ya, apa perumpamaan dari Nabi? Apa para jamaah? Nabi beri perumpamaan apa tentang dunia ini? Pertama, hadis yang pertama seperti sayap nyamuk, enggak lebih dari sayap nyamuk kata Nabi. Yang kedua, apa kata Nabi tentang dunia ini? Seperti bangkai anak kambing yang Nabi tunjuk di hadapan para sahabat. Bayangkan. Hadis yang ketiga, dunia ini seperti kata Nabi kotoran manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dunia. Ya, maka para sahabat tidak ada yang menginginkan kehidupan dunia. Mereka semua berharap kehidupan akhirat. Ya, kecuali pada hari ini, pada saat akan terjadi perang Khaybar, ya, Nabi iming-imingi panji perang. Nabi ingin berikan panji perang, dan Nabi iming-imingi tentang kemenangan yang akan diraih, dan sebelumnya mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulnya, kan begitu. Ya, nah ini yang perlu kita tanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita, cinta akhirat. Nah, di antara cinta akhirat itu yang kemarin berkorban, itu di antara contoh, dan juga semangat dalam beribadah yang lain, salat, thalabul ilmi, ya kan, birrul walidain, dan juga yang lainnya. Nah, itu semua mengantarkan kita kepada kemuliaan akhirat. Ya. Kemudian apa? Kita lihat selanjutnya, ketika Nabi SAW sudah mengatakan bahwa besok saya akan berikan panji perang kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan orang itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan berikan kemenangan lewat tangannya. Maka tentu para sahabat semuanya ingin mendapatkan panji perang, sehingga di malam itu mereka berbincang-bincang di antara mereka, sangat menginginkan diberikan panji perang oleh Nabi. Maka dikatakan, kulluhum yarjuna ayyu'taha. Nah, ini. Kemudian setelah para sahabat di pagi hari berkumpul, justru
Nabi di sini bertanya, aina Ali bin Abi Thalib? Di manakah Ali bin Abi Thalib? Justru yang akan diberi panji perang oleh Nabi yang tidak hadir. Nah, ini kaitannya dengan masalah takdir. Masalah apa? Takdir. Lagi-lagi masalah takdir, ya kan? Allah telah menakdirkan bahwa panji perang itu siapa yang diberi oleh Nabi? Siapa yang menerimanya? Ali bin Abi Thalib. Justru yang enggak hadir, yang sakit mata ketika itu, iya kan? Ya, ini harus difahami nih. Artinya bahwa rezeki itu nggak kemana-mana, ya. Rezeki itu tidak kemana-mana. Ya, memang, ya inilah, ya rezekinya Ali bin Abi Thalib. Ya, Allah menakdirkan justru yang mendapatkan panji perang adalah Ali bin Abi Thalib, dan tentu Nabi ya memberikan hal ini, jelas ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak sembarangan ya. Tidak sembarangan diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ketika Ali bin Abi Thalib telah dihadirkan di hadapan Nabi, apa yang Nabi lakukan pada mata Ali yang sedang sakit? Nabi ludahi. Ini khususiyah Nabi saja. Kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditiru ibu-ibu ya. Ya, Bu. Jangan ditiru nih. Ada anak sakit, matanya merah, sini nak. Tuh. Nah, diludahi. Bukan tambah sembuh. Tambah parah sakitnya. Ya. Jadi ini khususiyah Nabi, kekhususan Nabi, bahwa apa yang berasal dari fisik Nabi itu jelas ya, yakni barokah, memiliki keberkahan. Bahkan di antara sahabat ya ada yang menampung keringatnya Nabi, atau Nabi meludah, itu para sahabat berebut ludah Nabi. Yang dapat ludah Nabi mereka usap di tubuh mereka. Ya, atau ketika Nabi cukur rambut, itu rambut Nabi diperebutkan oleh para sahabat dan Nabi menyetujui. Nabi diam saja, Nabi menyetujui perbuatan para sahabat. Itu fisik Nabi. Itu fisik Nabi. Nah, kalau di zaman sekarang ada orang mengklaim, oh di sana ada rambut Nabi, ini sudah dipastikan dusta, bohong. Ya, nggak bisa dibuktikan. Ya, apa pembuktiannya bahwa itu rambut Nabi? Sudah 14 abad yang silam. Bagaimana mungkin dikatakan kok ada rambut Nabi, tersimpan rambut Nabi katanya? Dari mana? Apa pembuktiannya? Kan begitu. Iya kan? Nah, ini kan ya ini tidak jelas. Ya tidak jelas. Ya mungkin bisa kalau di zaman sekarang mungkin dengan tes DNA barangkali ya. Ya mungkin dengan kecanggihan ya teknologi di zaman sekarang bisa dibuktikan dengan tes DNA barangkali begitu. Wallahu taala alam. Nah, kemudian yang jelas di sini Nabi SAW mendoakan. Ya, dan ini banyak ini para sahabat yang di masa itu dapat doanya Nabi. Nah, di antaranya Ali bin Abi Thalib diludahi oleh Nabi dan didoakan. Langsung sembuh. Langsung sembuh. Nah, ini merupakan ya yakni keutamaan keberkahan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu apa? Nabi berikan panji perang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya. Ali bin Abi Thalib. Apanya Nabi nih? Ali bin Abi Thalib apanya Nabi nih? Saudara sepupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus menantu beliau. Menantu Nabi ya. Lahir dari anak Nabi Fatimah yang dinikahi oleh Ali ya, yakni apa? Siapa? Hasan dan Husain ya, cucu Nabi ya. Nah, kemudian setelah itu Nabi katakan kepada Ali, yakni melangkahlah ya dengan perlahan, jangan terburu-buru menuju tempat musuh atau wilayah musuh, kemudian dakwahkanlah. Di sini materi dakwah adalah tauhid.
ya, adalah apa? Tauhid. Dakwahkan mereka kepada Islam, yakni tauhid. Nah, kemudian apa keutamaannya? Kalau ada di antara orang-orang itu ternyata masuk Islam dengan dakwah tauhid kita, ya, dengan satu orang saja masuk Islam misalnya dengan dakwah tauhid kita ini, maka Nabi katakan, maka yang demikian itu jauh lebih utama daripada unta merah. Yang disebut unta merah oleh Nabi karena bangsa Arab ketika itu sangat senang dengan unta merah karena memang dagingnya ya nikmat ya dibandingkan dengan yang lainnya, atau lebih nikmat, lebih lezat begitu dari unta-unta yang lain. Nah, ini berkaitan dengan unta merah. Nabi menggambarkan tentang ya dunia dan seisinya itu dengan unta merah, ya, dengan unta merah, kurang lebih seperti itu. Wallahu taala alam. Ini keutamaan bagi siapapun yang mendakwahkan tauhid kepada seorang dan orang itu tertarik untuk bertauhid kepada Allah, maka Nabi katakan khairun lak min humrin na'am, jauh lebih baik bagi dirimu daripada unta merah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca ya faedah dari hadis yang mulia ini. Banyak sebetulnya faedahnya. Yaitu yang pertama penjelasan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ya, keutamaan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, penetapan sifat mahabbah, cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mencintai, kan gitu. Allah mencintai hambanya. Yang ketiga, semangat para sahabat untuk mendapatkan kebaikan. Ini berlomba-lomba dalam amal saleh. Yang keempat, seorang pemimpin hendaknya menanyakan keberadaan rakyatnya. Menanyakan keberadaan ya rakyatnya. Ini orang-orang di bawahnya. Yang kelima, wajib beriman kepada takdir. Ya. Yang keenam, dalailun nubuwah, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Nabi SAW benar-benar ya nabinya. Ya, ini bahwa perang Khaybar ini akan dimenangkan oleh umat Islam, yaitu di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Yang ketujuh, dalil kenabian yang lain bahwa Nabi meludahi matanya Ali. Ya. Yang kedelapan, disyariatkan memperhatikan adab-adab pada waktu berperang dan tidak terburu-buru serta tidak membuat suara gaduh yang tidak diperlukan. Yang kesembilan, hendaknya seorang panglima perang memperhatikan adab-adab Islami dengan bersikap lemah lembut. Ya. Yang kesepuluh, wajibnya memulai dengan berdakwah mengajak kepada Islam, yakni tauhid, sebelum memerangi orang-orang kafir. Jadi memang yang diharapkan itu Islam mereka pada dasarnya. Jadi perang itu adalah yang terakhir, pilihan yang terakhir. Ya, pilihan yang terakhir. Dakwah dengan bertahap, ya, dengan bertahap. Yang ke-12, tidak cukup sekedar kita mengaku sebagai muslim atau mengaku Islam di KTP, namun wajib mempelajari dan mengenal ajaran Islam lalu mengamalkan. Yang ke-13, keutamaan berdakwah mengajak manusia kepada Islam dan juga keutamaan mengajarkan Islam yang benar dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara kandungan atau faedah atau pelajaran yang berharga dari dalil tadi. Ya, ini kalau kita bacakan lagi berkaitan dengan pelajaran-pelajaran berharga dari bab ini panjang sekali atau banyak sekali. Ada kurang lebih 30 pelajaran berharga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Karena juga waktu yang tidak memungkinkan, silakan kalau ada pertanyaan dari para jamaah boleh berkaitan dengan materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Silakan. Silakan para jamaah. Ada pertanyaan yang ini langsung yang akan ditanyakan langsung boleh secara langsung.